nanti saya ganti pertanyaan. Ini saya jelaskan lagi, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa 10 tahun terakhir ini Wakatobi si bambu itu telah menyita perhatian karena adanya eksploitasi mengancam spesies dan habitatnya. Bisa dijelaskan lagi, Pak? Silakan, Pak. Yang saya tangkap dari penyampaian Pak Richard tadi terkait dengan bambu laut ya, saat ini mengalami menjadi salah satu perhatian dari berbagai kalangan, khususnya para pemanfaat laut dan pemerhati laut khususnya karang, oleh karena dari sisi regulasi, setelah berakhirnya masa regulasi pertama ketika bambu laut ditetapkan sebagai biota dengan status perlindungan terbatas berakhir pada tahun 2019, KKP melakukan review terkait dengan bagaimana kondisi daripada bambu laut di Indonesia, baik spesiesnya maupun habitatnya, maka dinilai belum memungkinkan untuk dibuka keran eksploitasi begitu ya. Oleh karena itu bahkan dinilai bambu laut kondisinya semakin belum bagus, sehingga perlu dikunci pemanfaatannya dengan penetapan status perlindungan penuh. Dan kalau kita coba lihat, berbagai media massa mencoba melakukan highlight terkait dengan isu ini di awal tahun kemarin itu, ketika regulasi tentang bambu laut ini diterbitkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Baik, saya lanjutkan. Pak, ini dikatakan bahwa di bambu laut itu di tahun 2014 sampai 2020 dikatakan jadi sangat khusus karena kriterianya terancam punah, juga terhadap ada overfishing, destructive fishing, dan kerusakan habitat, juga populasinya langka, juga individunya hasilnya tangkapnya sangat berkurang dan eksploitasinya rendah. Bisa dijelaskan, Pak, secara detail lagi, Pak, kenapa bambu laut ini sangat penting? Ya, yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Pak Richard tadi tentang kondisi bambu laut dalam rentang waktu 2014 sampai dengan 2019 masih dinilai belum memungkinkan untuk dibuka keran pemanfaatannya sebagaimana sebelum 2014, oleh karena kondisi spesies dan habitatnya belum dianggap pulih dan masih rentan untuk dimanfaatkan dalam skala yang terbuka begitu ya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Karena juga ini sebenarnya kondisinya juga adalah karena capaian dari riset yang berkembang sampai dengan saat ini belum menunjukkan suatu solusi yang signifikan terkait dengan tingkat pertumbuhannya begitu ya. Ini masih relatif belum baik, oleh karena kan sebetulnya walaupun bambu laut ini sebetulnya masuk dalam kategori bambu laut yang harusnya bisa memungkinkan percepatan pertumbuhannya oleh karena dari bentuk karang bercabang, namun kondisi yang ada saat ini belum menunjukkan pertumbuhan yang baik. Makanya perlu ada introduksi teknologi-teknologi yang lebih baik lagi. Tadi saya sebutkan bahwa kita coba bisa dalam hal ini di Wakatobi kedepannya akan mencoba mencari solusi dengan penggunaan BIROC skala lab yang bedanya dengan tempat lain mungkin kan di skala terbuka begitu ya, untuk mempercepat pertumbuhan dan kemampuannya daripada pengaruh daripada coral bleaching misalnya. Tetapi perbedaannya adalah kami tetap mengimplementasikannya pada lokasi-lokasi yang mendapatkan pengaruh ombak. Ini domain daripada Wakatobi si bambu saat ini begitu, itu yang membedakan dengan lokasi lainnya. Baik, Pak, ini saya lihat artikel, Pak, di tahun 2017 adakan uji coba konstruksi substrak bambu laut, substrak utama, lokasi in situ yang mendapat pengaruh ombak pada tahun 2017, dilaksanakan di perairan Outogu, Desa Waha, Desa Korwe, Onowa, Wakatobi. Bisa dijelaskan, Pak, di tahun 2017 itu apa yang dicapai dan juga apa yang dihasilkan, Pak? Silakan, Pak. Nah, pada tahun 2017 sebetulnya merupakan kesempatan pertama kami uji coba teknologi substrat bambu laut ini dengan metode
kancing beton begitu ya. Di lokasi tadi yang dimaksud lokasi perairan Ontoge Desa Waha, Koreonoba. Jadi lokasi ini meliputi 2 desa dan dulu menjadi salah satu tempat yang menjadi tempat eksploitasi secara berlebihan pengembangan ikan di lokasi ini pada kurun waktu 1980-an sampai dengan 1990-an. Nah, yang jadi masalah ketika kami mengimplementasikan modal substrat ini, sejumlah bibit bambu laut itu lepas dari substratnya oleh karena pengaruh ombak dan arus. Di lokasi ini memang kalaupun saya tidak mengatakan ekstrim, tetapi di waktu-waktu tertentu di lokasi ini pada musim barat itu seperti yang saya sebutkan tadi, ombaknya itu luar biasa, sampai 3 sampai 4 meter begitu ya. Sehingga bibit dengan model substrat, model penanaman seperti ini sangat rentan, sering mudah lepas karena desakan ombak dan arus yang begitu kencang. Perairannya ini sedikit terbuka dan juga mendapatkan pengaruh daripada Laut Banda ini. Jadi pada musim barat memang lokasi ini merupakan lokasi yang paling kencang di wilayah Wakatobi. Dan hasilnya sejumlah bibit tadi itu lepas. Oleh karena itu kami mencoba memastikan ada upaya-upaya lain yang bisa membuat bibitnya bertahan begitu ya. Makanya tadi ada perubahan menjadi versi 2, versi 3 tadi untuk perbaikan model substrat. Demikian Pak. Oke. Pak, tadi Bapak jika untuk menghadapi masalah-masalah tadi Pak, untuk menghindari overfishing, destructive fishing dan lain-lainnya, diadakan itu solusi adalah bisa dijelaskan lagi Pak, lebih detail lagi sekali lagi Pak, adakan solusi, regulasi, penindakan dan solusi teknisnya Pak. Bisa lebih jelas lagi Pak, gimana Pak? Pada detailnya Pak. Ya, tadi saya menyebutkan bahwa sebetulnya tadi itu awalnya saya ingin memotret kriteria yang digunakan dalam Permen KPI itu untuk penetapan status suatu biota, apakah dia perlindungan status perlindungan penuh atau terbatas begitu ya. Itu bergantung pada bagaimana kajian terkait dengan kriteria-kriteria yang tadi yang digunakan. Nah, kriteria ini kalau kita potret dan kita hubungkan dengan status bambu laut yang ada saat ini, maka cenderung untuk kita mengklaim bahwa alasan untuk menjadikan bambu laut ini ditetapkan sebagai biota dengan status perlindungan penuh sebetulnya lebih banyak dikontribusi oleh faktor antropogenik. Jadi oleh karena belum pulihnya dampak daripada kegiatan penangkapan yang pengambilan biota bambu laut secara berlebihan, kemudian cara pengambilan biota bambu laut secara secara tidak baik, kemudian juga mengalami kerusakan habitatnya begitu ya. Oleh karena itu solusi yang paling mungkin terkait dengan persoalan-persoalan antropogenik ini adalah 3 tadi, adalah regulasi, kemudian penindakan dan secara teknis kita melakukan restorasi. Berbicara tentang regulasi, sudah ditetapkan bahwa bambu laut ini merupakan suatu biota laut yang sudah fix dengan status perlindungan penuh. Yang lemah itu adalah di konteks bagaimana penindakan dan di restorasi tentunya. Tapi untuk bicara penindakan ini tentu saja bukan domain kami, walaupun kami meraba atau melihat bahwa ada sisi-sisi yang masih lemah begitu ya, sehingga di grassroots itu di akar bawah masih banyak kegiatan-kegiatan yang belum ramah lingkungan terkait dengan bambu laut ini, sehingga konsistensi untuk mengimplementasikan sejumlah regulasi itu terkait dengan perlindungan biota itu menjadi penting. Tentu saja yang kita inginkan adalah bagaimana terbangunnya kesadaran di dalam masyarakat sendiri, bukan karena penindakan yang sifatnya fisik dan sebagainya begitu ya. Kemudian di aspek restorasi ini menjadi tantangan sejumlah pihak, khususnya para peneliti perkayasa begitu ya, dan perguruan tinggi katakanlah begitu, para akademisi. Oleh karena sejauh ini capaian yang kita temukan terkait dengan aspek restorasi ini yang kita temukan masih dilaksanakan kegiatan rehabilitasinya di lokasi-lokasi yang terbatas saja, misalnya di perairan Tenam begitu ya. Wakatobi Sibambu memberikan semacam rekomendasi untuk bisa ada alternatif lain lokasi yang digunakan, yakni lokasi yang mendapatkan pengaruh ombak. Dengan demikian kita punya banyak alternatif untuk kegiatan rehabilitasi bambu laut begitu ya.
Oke. Eh, ya Pak, kalau Bapak tadi kan sudah katakan bahwa itu sudah ada versinya udah sampai versi 3 Pak, bambu laut ini Pak. Bisa dijelaskan Mbak bedanya? Oh sebentar Pak, ada pertanyaan dulu biar kita langsung lihat pertanyaan dulu ya Pak ya, sebentar ya. Baik Pak, itu ada pertanyaan dari Eka Wauziah Rahman. Dalam menjaga keberlangsungan hidup bambu laut yang telah dipindahkan pada lokasi institut metode monitoring, apa yang digunakan Pak? Silakan Pak. Oh ya, kita mengagendakan ada kegiatan monitoring setiap paling lama setiap bulan begitu ya, dengan metode visual begitu ya, metode visual untuk melihat bagaimana kondisi pertumbuhannya. Selain itu juga untuk kegiatan pemeliharaan substratnya yang kita temukan sudah mengalami gangguan dari sejumlah alga katakanlah begitu, lumut yang kita temukan dibersihkan sehingga kondisi substratnya baik dan tidak menjadi kompetitor bagi pertumbuhan bambu laut ini. Jadi itu yang kami lakukan begitu ya, dengan monitoring yang dilakukan secara visual. Mungkin itu Pak. Oke, baik. Pak, ada pertanyaan selanjutnya dari Andi BC Amir. Berapa lama pertumbuhan bambu laut ex situ yang menggunakan mini substrat tercolok untuk siap dibawa ke lokasi in situ? Ya, untuk sementara yang kami hasilkan masih berlangsung sekitar 4 bulan. Jadi ya tadi yang saya sebut sebagai fase stabilisasi begitu ya. Karena fase-fase ini sebetulnya menjadi fase kritis kalau misalnya Farhamin bambu laut itu langsung ditanam di lokasi in situ. Makanya menurut kami kita perlu melakukan stabilisasi dulu di dalam wadah ex situ akuarium untuk memastikan Farhamin bambu laut ini bisa menempel dengan baik, dengan sempurna pada mini substrat. Sehingga kalau kita pindahkan nanti sudah bertahan dari pengaruh ombak maupun arus. Demikian Pak. Oke. Selanjutnya Pak, dari Ridwan Bune, izin bertanya, berapa SR dan growth rate dari penggunaan si bambu untuk bambu laut, baik untuk ex situ maupun in situ, di mana saya dapat memperoleh artikel ilmiah atau publikasi ilmiah? Ya Pak. Ya. Mengenai survival rate-nya itu sekitar 80% ketika menggunakan metode yang versi 1 pada lokasi kedalaman 6 meter dan di lokasi kedalaman yang lebih tinggi di atas katakanlah 5 meter, 4 meter itu di bawah 80% survival rate-nya. Kemudian pertumbuhannya adalah sekitar 2,5 sampai 3 cm per tahunnya. Itu yang kami bisa sampaikan, Pak. Oke. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan dari Sarbia Hilman dan Dewi Susanita. Kenapa memilih site tersebut untuk menjadi lokasi penelitian, Pak? Terus apa kelebihan metode Wakatobi dengan metode lain yang sudah ada, Pak? Silakan, Pak. Ya, sebetulnya riset tentang Wakatobi bambu ini dengan metode transportasi kan sudah sejumlah pihak melakukan uji coba begitu ya. Tapi kembali lagi tadi poinnya adalah dilakukan di lokasi-lokasi yang perairan tenang begitu ya, yang mendapatkan pasokan arus yang relatif optimal begitu ya. Nah, lokasi yang kami gunakan ini pertama adalah lokasi yang memang kondisinya itu berbeda dengan kondisi yang selama ini dilakukan oleh sejumlah pihak terkait dengan transportasi bambu laut. Tapi kami menguji cobakan pada lokasi dengan karakter yang disebut ini sebetulnya adalah lokasi dengan karakter pulau-pulau kecil, Pak. Jadi lokasi dengan karakter pulau-pulau kecil itu lokasi yang mendapatkan pengaruh ombak begitu ya. Di Wakatobi katakanlah di sini Pak, setiap tahun itu kan mendapatkan bagian barat mendapatkan pengaruh dari musim barat yang begitu kencang. Kemudian juga musim timurnya juga begitu. Jadi dalam suatu tahun itu di Wakatobi ini merupakan wilayah yang sangat rentan dengan pengaruh ombak dan arus begitu ya. Sehingga Wakatobi bambu ini sebuah konsep yang
kami coba implementasikan dengan karakter pulau-pulau kecil begitu ya. Nah, sebenarnya saya tidak tertarik untuk mengatakan dengan karakter Wakatobi, berarti si bambu dengan karakter Wakatobi begitu, tapi mungkin mewakili karakter dari pulau-pulau kecil. Nah, kemudian kelebihannya juga dari lokasi ini. Lokasi ini tadi beberapa kali saya sebutkan lokasi yang memang dulu dijadikan sebagai tempat destructive fishing. Jadi penggunaan bom itu digunakan di lokasi perairan Ontoge itu. Sebenarnya perairan Ontoge sebetulnya merupakan perairan yang relatif lebih besar ukurannya, jadi sebuah blue hole begitu ya. Ini banyak biotanya dan dulu jadi salah satu tempat yang menjadi idola untuk penangkapan ikan, dan salah satu caranya dulu itu dengan menggunakan penangkapan ikan mengebom begitu ya. Pada era tahun 80-an 90-an. Ini kelebihannya, Pak. Demikian. Oke. Ada 2 pertanyaan dari Muhammad Afianta dan Ridwan. Maksudnya tadi tempat disinggung masalah metodenya menggunakan tahap in situ dan ex situ. Pertanyaan saya, apa fungsi dari setiap tahap tersebut? Juga Pak, ada pertanyaannya, apakah memungkinkan adopsi teknologi ini? Mohon kontak yang dapat dihubungi untuk adopsi teknologi Wakatobi Sea Bamboo. Silakan Pak. Ya, sebetulnya ketika pertama kali kami mengimplementasikan teknologi substrat ini untuk bambu laut, tidak terpikir sama sekali untuk mengkombinasikan instrumen teknologi di lokasi ex situ dan in situ. Namun oleh karena kondisi lapangan, ketika kami mengimplementasikan substrat versi pertama tadi pada tahun 2017, itu ternyata pertumbuhan atau bahkan kondisi bambu laut yang kami tanam itu terancam begitu ya, oleh karena pengaruh ombak. Maka kami berpikir bahwa perlu ada upaya untuk menjawab ini pengaruh daripada ombak ini. Maka salah satu alternatif kami adalah ada upaya untuk kita stabilisasi dulu ini pertumbuhan bibitnya di lokasi ex situ, lalu kemudian kita pindahkan. Nah, ini yang melatari kenapa ada istilah integrasi wahana ex situ in situ. Nah, di lokasi sesungguhnya tadi saya sebutnya bahwa ada 2 semacam proses stabilisasi ya. Stabilisasi di lokasi ex situ dan stabilisasi di lokasi in situ. Di stabilisasi pada ex situ jadi terjadi pada saat kami melakukan penumbuhan bibit bambu laut itu di akuarium, sehingga pada kurun waktu 4 bulan tadi bibit bambu laut sudah menempel pada mini substrat. Ini merupakan stabilisasi yang pertama, lalu kemudian dipindahkan ke lokasi ex situ. Nah, kemudian stabilisasi atau penguatan yang kedua adalah pada lokasi in situ. Dengan struktur substrat seperti ini, ketika kami menggunakan metode colok, maka pengaruh daripada ombak maupun arus itu bisa terhalang pada dinding-dinding substrat yang kami rancang ini. Jadi tidak mengalami gangguan pada perakarannya begitu, sehingga dia dianggap stabil. Nah, inilah fungsi-fungsi daripada instrumen di lokasi ex situ maupun in situ. Demikian Pak. Baik Pak. Ini ada pertanyaan yang tadi Pak, kalau kita mau adopsi teknologi, mohon kontak yang dihubungi untuk adopsi teknologi Wakatobi Sea Bamboo-nya. Hubungi siapa Pak? Oh ya. Mengenai komunikasi keluar itu diserahkan kepada teman-teman di pelayanan teknis Pak. Di Peltek ada Bu Evi yang menjadi kasubsi Peltek kami. Baik. Ada nomor dia bisa menggunakan email kantor LPTK. Nomor teleponnya ada Pak? Atau gmail.com. Ada nomor telepon mungkin Pak? 0823 ya. 49 ya. 222 608. Oke. Baik Pak, kami lanjutkan lagi dari Nur Azizah Ana Zahra. Pak, untuk si bambu pada media X itu gimana caranya menjaga kondisi air laut sehingga sama dengan perairan aslinya, sedangkan penanaman awal bibit si bambu rentang terhadap kondisi stres, gimana Pak? Ya, jadi pada lokasi X itu dengan menggunakan wadah akuarium, ketika bambu laut ini kami
deploy di akuarium, maka monitoringnya berjalan. Bahkan ada teman-teman yang bertugas setiap waktu untuk mengontrol keadaannya. Ada sebuah jadwal yang kami tetapkan untuk melakukan kontrol terhadap kondisi instrumen daripada akuarium ini. Misalnya membersihkan filter-filter yang digunakan untuk akuarium. Jadi supaya kondisi airnya relatif stabil begitu. Selain itu adalah mengukur kualitas airnya untuk mengidentifikasi kira-kira kondisi yang terjadi ini kondisi akuariumnya stabil atau tidak begitu ya, dan mengetahui kira-kira parameter apa yang sementara terganggu di bawah baku mutu begitu ya. Dalam konteks ini tentu saja kami menggunakan baku mutu 51/2004 itu yang di Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga bisa sama dengan kondisi laut dan kondisi di lokasi ex situ. Demikian Pak. Pak, ini dari Ridwan Bune, Pak. Untuk pemanfaatan solar panel, berapa kapasitas yang diperlukan untuk 1 bulan operasional ex situ akuarium, dan untuk berapa buah fragmen? Ya, Pak. Pemanfaatan solar panel, Pak ya? Ya, diperlukan 1 bulan operasional ex situ akuarium, dan untuk berapa buah fragmen? 1 jam 48 kWh kilowatt, atau berapa kilowatt per jam Pak, yang menggunakan tadi solar panel. Oke. Sudah Pak? Ya. Ya, kami lanjutkan lagi. Nampaknya SR dan growth rate cukup tinggi ya Pak. Treatment khusus seperti apa yang digunakan ya Pak? Mohon informasinya bagaimana SR dan growth rate di akuarium. Ya, untuk di akuarium kan lebih mudah dikontrol sebetulnya ya. Apalagi lokasi kami ini sebetulnya sangat dekat dengan sumber bibit dan juga air laut begitu ya. Dalam waktu rentang 4 bulan itu sebetulnya tidak begitu lama untuk menumbuhkan bibit bambu laut di lokasi ex situ. Walaupun sebelumnya kan ada uji coba sebelumnya Pak, sebelum kami pastikan bahwa riset itu kami nyatakan sudah berlangsung begitu ya. Bahkan sebelum kami menggunakan wadah akuarium ini ada wadah-wadah akuarium yang kami sengaja buat untuk menjadi semacam perbandingan begitu ya. Baik. Kita lanjut lagi Pak ya. Terakhir nih dari Eka Wauzia Rahman. Disampaikan bahwa metode visual yang digunakan, yang saya ingin tanyakan, apakah ada perbedaan pertumbuhan pada akuarium dan pada lokasi in situ tersebut Pak? Oh iya, terus terang lebih di akuarium itu sebetulnya tidak bisa kita lakukan pengukuran pertumbuhannya karena negligible, bisa diabaikan begitu pertumbuhan karena sangat kecil begitu ya. Dalam waktu 4 bulan untuk kita bisa mengamati pertumbuhan karangnya. Yang kami lihat di lokasi akuarium itu adalah bagaimana pertumbuhan fragmen bambu laut ini untuk menempel pada mini substrat. Jadi ini indikatornya Pak. Indikatornya itu kalau sudah menempel di mini substrat, maka pada bibit bambu seperti ini sebenarnya sudah layak untuk kemudian dipindahkan di lokasi ex situ. Jadi Sakoris tadi atau mungkin tadi ada kekurangan dari jawabannya saya sebelumnya, bahwa di lokasi ex situ ini tidak ada pengukuran pengukuran pertumbuhan. Hanya persoalan kita mengamati apakah bambu laut ini sudah bibit bambu laut ini sudah menempel pada badan mini substrat atau tidak. Kemudian setelah menempel dengan baik, maka kita pindahkan ke lokasi ex situ. Tentu saja lokasi in situ maksud kami, lokasi in situ di perairan Ontoge, di lokasi in situ pertumbuhannya justru sangat baik ya. Kita sudah bisa mengidentifikasi dalam kurun waktu tahunan tadi, kita sudah bisa melihat bagaimana perbedaan dari kondisi sebelumnya.
Jadi itu Pak yang saya bisa tanggapi. Baik Pak, ini saya ajukan pertanyaan-pertanyaan terakhir Pak. Mohon jawabannya lengkap. Ya, tadi juga udah lengkap nih. Pasti ini lebih lengkap lagi. Pertanyaannya Pak, ini diadakan tahun Februari 2020. Implementasi Wakatobi isi bambu untuk Combined Garden diadakan Februari tahun 2020, di mana saya lihat itu Bapak hadir juga, Pak Ferlin juga hadir. Pak, apa yang diceritakan Pak di situ Pak? Apa yang dicapai dan tujuannya apa yang dicapai di situ Pak? Silakan Pak. Oh, mengenai Community Garden sebetulnya ini merupakan pengembangan Pak, pengembangan konsep daripada implementasi bambu laut. Jadi Community Garden sebetulnya lebih banyak pada bagaimana memastikan Wakatobi isi bambu yang kami deploy di lokasi perairan Ontoge itu bisa memberikan dampak yang lebih baik pada aspek-aspek yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, Community Garden sebetulnya merupakan akronim dari Community Based Biodiversity Garden. Jadi semacam taman keanekaragaman hayati. Memang ke depan kami plot lokasi ini untuk menjadi salah satu miniatur dari keanekaragaman hayati, khususnya karang begitu ya, tidak hanya bambu laut. Bahkan kami sudah melakukan sejumlah desain untuk memastikan bahwa proses pengembangannya itu bisa berlangsung. Nah, bahkan saat ini kami sudah bisa mengintegrasikan bagaimana Wakatobi isi bambu ini dengan mengembangkan semacam konsep-konsep yang sifatnya lebih berbau ke macam ini Pak, semacam edukasi atau semacam ekowisata begitu ya. Jadi sejumlah kunjungan yang datang, sejumlah pihak yang berkunjung ke Wakatobi itu melakukan semacam memorial planting. Jadi penanaman yang memorial begitu ya. Bambu laut ini di lokasi Community Garden. Nah, kegiatan seperti ini terdokumentasikan menjadi semacam dalam tanda petik peringatan yang mungkin bisa digunakan dalam ke depan begitu ya, bagi orang yang melakukan maupun juga bagi kami di LPTK untuk melihat bagaimana dampak-dampak yang bisa didapatkan, apakah terkait dengan pertumbuhan bambu sendiri termasuk dengan hubungannya dengan dampak-dampak pariwisata, kemudian pendidikan lain sebagainya. Dan sebetulnya mungkin saja kalau ke depan masih diberikan kepercayaan, mungkin ada topik khusus mengenai Community Garden dalam sharing session seperti ini. Dan sudah berlangsung kegiatan memorial planting di Community Garden ini dalam 2 kali begitu. Bahkan kami sementara desain hanya saja terhambat ini Pak, pandemi COVID ini, sehingga tidak berlanjut ini pemanfaatan Wakatobi isi bambu ini untuk menu-menu yang berhubungan dengan ekowisata dan eduwisata begitu ya. Mungkin itu Pak yang saya bisa tanggapi. Baik Pak, bisa dijelaskan sedikit lagi Pak biar lebih jelas? Menginisiasi paket riset edu wisata, bisa dijelaskan sekali lagi Pak? Yang kami coba hubungkan ini konsep ex situ dan in situ. Di lokasi ex situ di mana akuarium di dalamnya ada sejumlah bambu laut, itu menjadi salah satu tempat yang digunakan oleh sejumlah anak-anak SD dan sampai SMP, SMA, bahkan sejumlah kunjungan-kunjungan ke Wakatobi ini, para tamu-tamu itu yang berkesempatan ke LPTK bisa melihat tentang bambu laut yang ditumbuhkan di lokasi ex situ, khususnya di akuarium di LPTK begitu ya. Jadi ada proses pembelajaran bagi anak-anak SD khususnya, anak-anak SMP, SMA begitu ya, terkait dengan karang khususnya bambu laut. Jadi mereka sudah bisa menyaksikan bambu laut, karena ini terus terang di akar rumput ini tidak begitu populer di bambu laut Pak. Dengan adanya Wakatobi isi bambu dan LPTK ini bisa menjadi salah satu spot yang membelajarkan sejumlah pihak begitu. Itu di lokasi ex situ. Kemudian di lokasi in situ, konsep memorial planting tadi itu, tamu-tamu kabupaten bisa memanfaatkan bambu laut ini, Wakatobi isi bambu ini. Jadi bibitnya berasal dari lokasi ex situ di LPTK, kemudian mereka tanam di lokasi in situ, di lokasi Community Garden tadi atau perairan Ontoge, dengan melakukan kemitraan dengan yang sementara kami proses inisiasi dengan masyarakat Pak. Jadi sebetulnya ini ada banyak dampak-dampak lain yang langsung berhubungan
dengan pemanfaatan Wakatobi si bambu ini. Jadi saya menyebutnya dengan istilah shortcut, Pak, jalan pintas untuk bagaimana memanfaatkan hasil-hasil teknologi itu langsung dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena kebayang sebelumnya ada sejumlah sistem-sistem itu yang sifatnya tidak memiliki dampak yang langsung bersentuhan dengan masyarakat begitu ya. Jadi ini yang kami gunakan ini paradigmanya berbeda, Pak, sehingga hasil-hasil yang kami dapatkan di LPTK ini ada jalan pintas yang langsung bisa berkontribusi pada dampak-dampak yang berhubungan dengan masyarakat. Misalnya tentu saja lingkungan, juga ekonomi dan sosial tentunya. Itu Pak yang kami coba kembangkan, bagaimana menghubungkan Wakatobi si bambu ini dengan perspektif lain, perspektif wisata begitu dan ekowisata. Demikian Pak. Baik, pertanyaan terakhir Pak, mohon penjelasannya nih Pak. Tadi Bapak diulang lagi nih, Wakatobi si bambu udah versi 3 Pak, apa perbedaannya dengan 1 dengan 2, dan juga melakukan customisasi untuk Biorek dan Karalabs. Biorek, Karalabs. Gimana Pak ke depannya Pak? Silahkan Pak. Oh iya, ya, karena dari hasil yang kami dapatkan ini sebetulnya satu hal yang belum terjawab, yakni bagaimana memaksimalkan pertumbuhan bambu laut itu Pak, sehingga pertumbuhannya, saya menyebutnya tidak standar saja begitu ya, hanya pertumbuhan 2,5 sampai 3 cm per tahun itu sebetulnya masih kurang memadai untuk menjawab persoalan bambu laut ini. Karena bambu laut ini kan spesiesnya sudah terancam bahkan punah dan habitatnya rusak begitu ya. Jadi dengan ini bisa sedikit menjawab persoalan yang kita kenalkan begini Pak. Lingkungan itu faktor entropinya cepat tapi daya homeostasinya kurang begitu ya, lemah. Jadi kalau kita merusak itu dibiarkan begitu saja maka lama akan pulih begitu ya. Sehingga perlu upaya cerdas yang inovatif yang bisa mempercepat proses homeostasinya begitu ya, pemulihan lingkungannya. Dalam konteks ini dengan konsep barok itu yang kita lihat dengan mengadopsinya maka ada percepatan tumbuh yang bisa saja sampai 20 kali lipat begitu ya. Nah, ini yang kita ingin buktikan ini. Kalau sekiranya barok ini berhasil kita uji cobakan di lokasi skala lab, maka sesungguhnya problem tentang bambu laut ini persoalan teknisnya bukan juga saya katakan bahwa sudah selesai begitu juga, tapi maksudnya ada pencapaian yang luar biasa kalau ini bisa dipecahkan. Selain persoalan yang misalnya masalah regulasi dan tindakan itu mungkin tidak terlalu berhubungan dengan kapasitas kami di LPTK. Jadi tentu saja kami berharap kalau sekiranya barok ini berhasil di skala lab, ini menjadi lompatan yang luar biasa untuk restorasi atau rehabilitasi bambu laut, Pak. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Sunarwan Aswadi, SPD MSI dari Loka Perkayaan Teknologi Kelautan (PRTM) untuk penyajiannya. Dan terima kasih Sobat Bahari untuk melihat acara ini. Jangan lupa klik subscribe agar dapat disebarluaskan materi yang sangat bermutu ini. Terima kasih untuk acara sharing session hari ini. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih dan selamat siang.